Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah nikmat ini kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan giat menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, kita pada pagi hari ini mempelajari akidah akhlak dengan materi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini yang akan kita bahas subbahasan adalah mengenal kalimah thayyibah hauqalah dan mengucapkan kalimah thayyibah hauqalah. Kalimah hauqalah adalah berasal dari bahasa Arab. Memang lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah bahasa Arab. Hauqalah masdar dari lafaz hauqala yuhauqilu hauqalatan yang artinya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lafaz hauqalah adalah termasuk kalimat thayyibah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang masalah kalimah thayyibah hauqalah, apa sih artinya dari lafaz kalimah thayyibah itu? Kalimah thayyibah adalah kalimah atau ucapan yang baik. Kenapa kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman harus mengucapkan kalimah yang baik, ucapan yang baik? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa orang yang mengaku menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baiklah supaya berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka diamlah. Diam lebih baik daripada berkata dengan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang jelek. Nah, kalimah thayyibah bermakna sebagai kalimah yang berisi memuji atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana balasan orang atau imbalan orang yang mau mengucapkan kalimah thayyibah? Sudah barang tentu Allah Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang mau mengucapkan kalimah thayyibah dengan imbalan baik itu secara langsung, yaitu disayangi, dicintai oleh masyarakat sekitarnya, dan besok kelak di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu kalimat thayyibah adalah lafaz hauqalah. Sudah saya terangkan tadi di depan bahwa hauqalah itu adalah lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? Maknanya atau artinya adalah tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita menyadari bahwa betapa lemahnya kita dan betapa kuatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat thayyibah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Jika aktivitas atau perbuatan itu yang berbau maksiat, maka tidak perlu itu kita serahkan kepada Allah dengan memperbanyak lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak perlu. Tetapi yang harus
diucapkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah setiap perbuatan aktivitas yang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin di atas kehendak Allah. Seberat apapun hidup yang kita jalani, sesulit apapun yang kita alami, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Allah taala Maha kuat, Maha perkasa, Maha berkuasa, Maha berkehendak. Apapun yang tidak mungkin terjadi bagi Allah adalah mungkin terjadi. Kemudian mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, di antaranya adalah hauqalah. Jadi anak-anakku semua, bahwa kalimat thayyibah itu tidak hanya hauqalah. Ada penerapan tersendiri. Jikalau kita mendapatkan nikmat, yang kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita mendengar berita yang tidak kita sukai, berita musibah, maka yang kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kita melihat suatu keagungan Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita sedang berekreasi, melihat panorama alam yang begitu indahnya, maka kata-kata yang pantas, kalimat yang pantas kita ucapkan adalah Masya Allah. Jika kita berjanji kepada seseorang, maka kata-kata yang pantas adalah yang kita ucapkan adalah Insya Allah. Begitu seterusnya. Tetapi pada tema kali ini adalah kita membahas tentang lafaz hauqalah atau kalimat hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah kita membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Jadi anak-anakku semua, jangan merasa sesuatu pekerjaan itu tidak bisa dilakukan, tapi optimislah bahwa pekerjaan itu pasti akan bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Di samping kita giat melakukan sesuatu, giat belajar, ditambah dengan zikir di dalam hati kita dengan mengucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus kita baca, sehingga pertolongan Allah taala akan segera datang dan akan segera bisa menyelesaikan masalah yang kita anggap berat tadi. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa konon ada seorang tokoh yang namanya Hubaib bin Salamah. Dia sangat senang berperang sabilillah sambil membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suatu ketika beliau bersama rombongan pasukan tentara mengepung benteng dari kerajaan Romawi. Kemudian tentara muslimin tersebut itu kewalahan, dan saking kuatnya pertahanan Romawi, akhirnya lama betul untuk mengalahkan kerajaan Romawi tersebut. Akhirnya hampir saja mengalami putus asa, putus harapan. Akhirnya Hubaib bin Salamah tersebut itu menginstruksikan kepada para prajuritnya untuk membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan tetap bertahan. Akhirnya dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, maka pasukan dari Hubaib bin Salamah tadi mengalami kemenangan dan musuhnya akhirnya hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka Allah justru tambah senang. Setiap doa pasti terkabulkan. Namun terkabulkannya doa itu ada yang langsung,
ada yang sedang, jangka waktu yang sedang, ada yang jangka waktu panjang, mungkin sampai pada kita masa tua, ataupun pada masa anak-anak kita, ataupun pada masa cucu kita. Bahkan ada doa itu yang diterimakan berupa pahala yang akan diberikan besok di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata, dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku semua, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.